Pemirsa, Bank Indonesia akan menerbitkan rupiah digital. Bank Sentral juga sudah menerbitkan buku putih pengembangan rupiah digital ini hari Rabu lalu yang menjelaskan mekanisme penerbitan hingga distribusinya. Untuk tahu bagaimana penerbitan rupiah digital ini, kita bergabung bersama ekonom Indef, Nailul Huda. Mas Nailul, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Nailul, Bank Indonesia sudah mengatakan akan Ya, menjadi penerbit satu-satunya uang digital di Indonesia, rupiah digital. Apakah Anda lihat ini sebagai artinya keputusan tegas mengatakan bahwa selain rupiah digital tidak boleh ada mata uang digital yang lain, termasuk mungkin cryptocurrency yang sekarang ada di Indonesia. Bagaimana, Mas? iya, Mas. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, itu kan alat pembayaran yang sah di Indonesia itu kan cuma rupiah gitu ya. Nah, ini yang kita pegang sebenarnya bahwa eh, aset kripto atau cryptocurrency itu tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Nah, tapi ini kan perkembangan blockchain ini kan sangat cepat sekali ya. Ini saya rasa keputusan yang tepat sekali bagi Bank Indonesia untuk menerbitkan digital rupiah gitu. Jadi tidak ketinggalan zaman juga, tapi tetap menjaga bahwa yang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia itu adalah rupiah. Kalau bicara soal mata uang digital, di dunia ini kan belum banyak atau masih sangat sedikit yang kemudian meluncurkan mata uang negaranya dalam bentuk digital. Begitu kan, Mas Nelo? Ya, benar, Mas. Jadi kalau kita lihat hanya segelintir negara saja yang sudah meluncurkan mata uang digital. Hmm. Salah satunya adalah Bahama, Swedia, terus kemudian ada China lewat RMB digitalnya. Nah, memang kalau beberapa negara lain itu masih dalam tahap pilot project ataupun masih tahap kajian ataupun pengembangannya, Mas. Nah, saya sangat apresiasi sekali langkah Bank Indonesia ini Mm-mm. yang menerbitkan untuk white paper ya, itu untuk pengembangan rupiah digital ke depannya seperti apa gitu. Karena Ya. ini merupakan langkah yang penting sekali untuk mengembangkan rupiah digital gitu. Kalau sekarang, kalau nanti kemudian ini sudah efektif ya, Mas Nailul, bahwa ada rupiah digital. Ya, Apakah itu artinya kemudian perdagangan atau transaksi menggunakan cryptocurrency atau aset kripto yang lain, Bitcoin dan sebagainya di Indonesia menjadi ilegal, menjadi dilarang, atau seperti apa ya? kalau untuk transaksi sudah pasti dilarang, Mas. Karena undang-undang tuh menyebutkan secara tegas itu bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia itu adalah rupiah. Hmm. Nah, kalau Bitcoin dan sebagainya itu kan dia kan istilahnya adalah yang kita anggap sebagai aset investasi. Mm-mm. Aset masih bisa, Mas. Kalau investasi, tapi kalau untuk pembayaran itu tidak bisa. Saat ini pun tidak bisa, walaupun pengguna Bitcoin sudah banyak di Indonesia, tapi itu Hmm. hanya untuk investasi. Jadi artinya cryptocurrency, oke, Mas Nailul, artinya Halo? aset kripto yang sekarang ada banyak dipakai di Indonesia, disebut-sebut yang terbanyak selain Brasil ya di dunia, itu nanti hanya boleh menjadi komoditas dan bukan menjadi alat transaksi atau alat pembayaran, begitu ya? Selama undang-undangnya masih menyebutkan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang dia sah digunakan untuk transaksi di Indonesia, Hmm. itu tidak akan bisa, Mas. Jadi banyak sekali yang bilang bahwa Bitcoin ini sudah banyak pengguna dan sebagainya, tapi undang-undang menyebutkan bahwa transaksi yang sah di Indonesia itu hanya rupiah. Ya. Baik yang sekarang ini mau dikembangkan adalah digital rupiah atau rupiah digital. Hmm. Paling cepat kapan itu kira-kira akan bisa beroperasi rupiah digital itu, Mas Nailul, kalau menurut Anda? Ya, kalau kita lihat kalau untuk wholesale ya, tentu masih ada banyak tahapannya ya, Mas. Hmm. Jadi kita juga berharap sebenarnya dari sisi infrastruktur
dari sisi cyber security dan sebagainya itu sudah minim kesalahan ketika sudah peluncuran untuk rupiah digital yang wholesale. Karena kalau kita lihat wholesale ini kan walaupun transaksinya antar bank tapi pasti dengan nilai yang cukup tinggi gitu. Nah ini yang akan berbahaya ketika ada cyber security dan sebagainya gitu. Nah ini yang harus dilihat atau ditunjukkan oleh Bank Indonesia bahwa untuk cyber security infrastrukturnya sudah siap, baru kita mengeluarkan rupiah digital wholesale gitu. Nah ini memerlukan waktu yang cukup lama, Mas. Jadi mungkin bukan 3 tahun atau 4 tahun, mungkin bisa lebih dari 5 tahun gitu. Apabila kita melihat bahwa kesiapan dari infrastruktur maupun cyber security-nya yang menurut saya saat ini di Indonesia itu masih gampang dicolong gitu, atau gampang ditembus. Jadi kalau kita bicara perkiraan, maka mungkin sampai 2024, 2025, 2026 kita masih belum akan lihat implementasi dari rupiah digital ini ya, Mas Nailul ya? Kecuali kalau ada akselerasi ya dalam hal teknologi mungkin bisa, Mas. Tapi kalau untuk dengan kondisi yang existing sekarang ini, teknologi maupun cyber security-nya itu saya rasa masih cukup jauh. Karena di IMF pun sebenarnya sudah memeringatkan bahwa ketika untuk meluncurkan rupiah digital itu yang harus diperhatikan adalah cyber security-nya gitu. Nah ini yang jadi PR sebenarnya yang bisa diperingatkan juga sama IMF, oleh World Bank, oleh kita juga, oleh para lembaga penelitian dalam negeri juga mengingatkan hal yang sama. Cyber security-nya harus ditingkatkan sebelum meluncurkan rupiah digital. Baik. Kita memang terus harus berdiskusi seputar rupiah digital ini dan kita akan nantikan perkembangan selanjutnya. Untuk saat ini kami berterima kasih kepada Ekonom Indef Nailul Huda. Terima kasih Mas Nailul, selamat pagi.